Dia bukan nabi yang dituruni oleh Allah dengan Al-Quran. Dia hamba Allah itu seakan-akan membaca Quran, seakan-akan Al-Quran diturunkan untuk dirinya. Masya Allah, sehingga dia membaca Al-Quran, menghayati dengan baik. Wahai Muhammad Abdullah, bacalah Quran sebagaimana seakan-akan Quran diturunkan untuk dirimu. Nikmatilah, hayatilah, amalkanlah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil karim wa zayyin akhlaqana bil Qur'anil, hiasi hidupku dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnake 3 kali sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum min quwwah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Punten pangarsanipun para kiai, para sepuh, para ustad, wonten pangarsanipun para hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah senantiasa melimpahkan anugerah nikmat yang la tuhsuha, yang tak terhitung nikmat itu. Betapa banyaknya nikmat Allah yang terlimpahkan kepada hamba-hamba yang dicintainya dengan rahman rahimnya. Allah limpahkan nikmat yang tak terhitung, maka kita berwajib mensyukuri nikmat itu agar Allah tambahkan nikmatnya. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kulolan panjang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat terus menerus. Minggu ayatnya mengatakan la in syakartum la azidannakum, aku tambahkan nikmat kalau kau bersyukur.
Tapi wala in kafartum inna adzabi la syadid. Fadhkuruni yadhkurkum. Di ayat yang lain, fadhkuruni yadhkurkum. Kalau engkau berzikir kepadaku, aku pun akan berzikir kepadamu. Kalau kamu ingat padaku, aku pun akan mengingatmu. Washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah. Ini fi'il amar, kalimat perintah yang jumbuh connected dengan la in syakartum itu. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun. Jangan kamu mengingkarinya. Jangan kamu kufur. Inilah kebalikan dari syukur niku kufur. Menolak, mengkhianati, membangkang kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat lam salam ngusarasan kita aturakan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali lipat, Masya Allah. Jadi kalau baca salawat 1 kali, Allah balas dengan 10 kali lipat. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niki mangke sekitar berapa menit niki, Mas Rozak? Kira-kira 5 menit nggih. Ya Allah, 5 menit. Ya, nanti kita lihat 5 menit itu mungkin bisa kita durasinya agak fleksibel mawon nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bolehkah saya menyapa pendengar semua? Boleh? Apa kabar Bapak Ibu? Saya sedaya sehat, paringi rezeki ingkang kathah berkah. Amin. Allahumma amin. Yang sehat saya ingin tangan yang sehat. Yang saya ingin lihat tangannya di atas. Ini untuk checking saja. Kalau Anda sehat, betul-betul tangannya akan dia gerakkan di atas dengan menyebut sehat. Yang enggak angkat tangan saya enggak bertanggung jawab. Betul, saya enggak bertanggung jawab. Sehat. Berikan sehat ya Allah. Berikan sehat ya Allah. Amin. Dengan mendiko. Dengan mengucap berikan sehat ya Allah. Ulang. Sehat. Berikan sehat ya Allah. Berikan sehat ya Allah. Sehat pikirannya. Ngeten loh, sehat pikirannya. Sehat otaknya. Sehat kecerdasannya. Sehat lisannya. Sehat pendengarannya. Sehat hatinya. Sehat pribadinya, sehat mentalnya, sehat kantongnya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kantongnya tebel, sehat. Yang paling sehat itu yang kantongnya paling tebel. Alhamdulillah. Nggak tahu tebel isinya sapu tangan atau tisu. Tapi semangat kita tentu harus diniati dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dikasihi Allah, topik kita pada pagi ini saya membuat topik sendiri guys. Topik kita pada kuliah pagi ini adalah amalan-amalan terbaik di dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan terbaik di dalam bulan Ramadan. Amalan pertama yang disunahkan Rasulullah adalah sholatul lail, sholat malam. Orang menyebut taraweh, tapi sholat malam lebih luas. Bukan hanya taraweh, bisa saja pasca taraweh, penjenengan bangun malam sebelum sahur, penjenengan bisa melakukan sholatul lail tanpa harus diberikan witirnya, karena witirnya sudah ada pada tarawih. Penjenengan tegakkan sholatul lail.
itu malam-malam hari Ramadan yang biasa dilakukan Rasulullah, yang biasa dilakukan para solihin, para orang-orang yang tak dekat kepada Allah, orang-orang muqarrabin, yang hanya hari-harinya beliau mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun banyak persoalan dunia, tapi malam-malamnya dia tegakkan sholatul lail walau rakaatain, meskipun 2 rakaat saja. Dalam surat Al-Isra, bukankah Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasyaqil lail wa qur'anal fajr innal fajr kana mashhura fatahajjat bihi nafilatal kon tahajud asa ayyab azaka rabbuka maqamam mahmuda, akan mendapatkan maqamam mahmuda. Orang-orang yang sholatul lail itu Allah berikan tempat yang terpuji di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia tempatkan yang terpuji. Didekatkan dengan orang-orang manusia langit. Manusia langit itu adalah manusia yang dekat kepada Allah. Maka sholatul lail ini menginspirasi, menyemangati hamba-hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Sampai punggung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ayat lain Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena beliau senantiasa dekat kepada Allah. Panjenengan tahu sing jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih? Piyambake adalah sultan aulia, raja Japar kekasih Allah. Beliau luar biasa. Bukan manusia biasa, beliau manusia yang luar biasa dalam ibadahnya. Sampai di manakib itu, penjenengan tahu, ada, itu Allah alam bisawab ya, kebenarannya, tapi di manakib itu disebutkan beliau sampai berdiri 1 kaki untuk baca Al-Quran biar tidak ngantuk, bayangkan. Masya Allah. Rasulullah juga begitu dicontohkan Nabi. Nabi itu kebetulan saya baru saja mengikuti kuliah yang isinya adalah habit Rasulullah, kebiasaan Nabi sehari-harinya. Di antaranya beliau kalau sholatul lail itu 4 jam. 4? Jenengan pirang menit, Pak? Ibu, jenengan pirang menit nek sak tahajud? Paling 5 menit. Alhamdulillah, rapopo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, nggak apa-apa, buat apa-apa, panjenengan bukan Nabi. Kita hamba Allah yang sangat dhaif, yang jauh sekali kualitasnya dengan Nabi. Tapi Nabi kekasih Allah, dia ingin menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah, maka dia menegakkan sholatul lail lama sekali, 4 jam. Jadi beliau itu kalau malam pasca Isya, beliau istirahat sampai jam 11, lebih kurang jam 11 malam. Beliau bangun sholatul lail. Awalnya beliau baca surat yang ringan-ringan saja. 2 rakaat surat Fatihah sudah cukup. Surat Fatihah sebut dua sebagai pembuka 2 rakaat. Lalu kemudian rakaat berikutnya sholatul lailnya panjang. 4 jam hanya 11 rakaat, Masya Allah. 11 rakaat, Pak, 4 jam. Sehingga 1 rakaatnya bisa hitung berapa menit itu. 1 rakaatnya bisa lama sekali, baca surat-surat yang disenangi beliau. Jamaah sekalian yang lam yasha ilallah, baru setelah jam 3 itu Nabi kemudian istirahat sejenak. Jadi sunnahnya Nabi itu kalau tahajud itu jangan langsung subuh, tetapi ada waktu sebentar untuk istirahat, baru kemudian bangun fajar subuh. Itu Nabi. Tapi nek kula panjenengan kebablasan. Alhamdulillah. Kula nate sering kula nonton niku. Kebablasan dengar-dengar sudah azan. Jadi sejamaahnya terlambat. Tapi nek ada alarm mbok menawi saged diatur nggih, saged diatur.
Nah, itu tradisi Nabi yang luar biasa. Salatul Lail luar biasa. Sampai saat beliau sebetulnya sudah mendekati ini, beliau itu salat setelah tahajud itu kadang-kadang tidur lagi, memang kadang-kadang langsung subuh. Tapi waktu itu Bilal dan Aisyah mengingatkan Nabi, "Ya Rasulullah, engkau masih sholat. Ini sudah mendekati subuh." Bilal hanya memberikan informasi seperti itu. Aisyah hanya memberikan informasi seperti itu. Apa jawab Nabi? "Fa'afalam akun abdan syakura." Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Aku akan bersyukur kepada Allah dengan cara saya beribadah kepada Allah. Sebaik ungkapan syukur itu. Coba Nabi mengatakan, bukankah aku belum bisa menjadi hamba yang bersyukur? Beliau masih menyadari belum bisa bersyukur kepada Allah. Sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Lamanya berdiri, bayangkan berjam-jam berdiri. Tentu bengkak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah sekalian yang lam yasyaillallah, milo panjenengan monggo di malam-malam harinya memperbanyak sholatul lail pasca tarawih, boleh monggo, tapi itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang-orang hamba Allah yang ibadahnya itu karena memang ikhlas kepada Allah, yang tertinggi memang seperti Nabi. Bukankah ada makalah yang mengatakan Rasulullah SAW itu, "Inna qauman abdullahi rahbatan fatilka ibadatul abid, wa anna qauman abdullahi rabbatan fatilka ibadatul tujar, wa anna qauman abdullahi syukran fatilka ibadatul ahrar." Bukankah Anda lihat, kamu lihat, ada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dia betul-betul hamba Allah yang baik, yang ikhlas mencari ridho Allah. Tapi dia ibadahnya hanya ingin takut kepada Allah. Dalam konteks dia takut kalau disiksa di alam kubur. Aku takut kalau disiksa di neraka jahanam. Saya takut itu semua. Maka saya beribadah kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Aku takut kalau digebuki di neraka, kalau digebuki oleh malaikat. Bukankah ada kiai yang menyinggung soal itu? Salat karepmu, ora karepmu, digecek malaikat, rasa-rasa no Dewi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah binal khataya, Rabbi zidni wa wafiqani amalan salihah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah sallallahu alaihi Muhammad. Itu sholatul lail walau rok'atin. Termasuk penjenengan ahli-ahli ulum, ahli ilmu, penjenengan ingin terjaga ilmunya dengan baik, para tolib, para mahasiswa, para santri, para siswa, saya ini penjenengan itu menjaga ilmunya, ada 5 syarat. Dalam kitab Iqadul Himmah disebutkan ada 5 syarat menjaga ilmu. Di antaranya adalah sholatul lail, sholatul lail walau rok'atain, meskipun 2 rakaat saja. Saat pelit-pelitnya hamba Allah beribadah, sholatul lail 2 rakaat saja. Yang kedua apa? Takwa fisiri wa alaniyah. Bertakwa, senantiasa menegakkan ketakwaan meskipun dalam keadaan sepi atau ramai.
Nah, pertanyaannya adalah sing kata-kata tiang niku bertakwa dalam keadaan rame napa sepi? Ayo. Rame toh? Enggak, rame-rame bareng-bareng ya Allah. Kayak iya oh itu lingi batal bahkan zikir kadang disima la istighfar diserok-serok astagfirullahaladzim ben kiwa tengene krungu innalillahi naudzubillah min niku kata-kata dalam badan ramai. Tapi ini pesannya adalah takwa fi sirri wa alaniyah. Bertakwa, menjaga takwa, menegakkan takwa dalam keadaan ramai atau sepi. Sepi itu kadang-kadang justru orang terjebak kepada kesepian, kesendirian. Dia ogah-ogah nafsunya untuk mengajak, ngapain lo ibadah serius, nggak ada orang lain, nggak apa-apa, ayo terus bermaksiat, terus. Setan itu menggoda, dan setan itu selalu menggoda. Memang hari-hari ini, Ramadan ini, Allah sudah menjaga orang-orang beriman karena setan dibelenggu, betul? Setan dirantai. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, maka futihat abwaabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Langit di sini adalah pintu surga. Dalam tafsirnya ada dalam hadis Lu'ul Marjan itu, dalam tafsirnya disebutkan bahwa dibukanya pintu-pintu langit itu dibukanya pintu-pintu surga. Di Ramadan tiba, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa qalihat abwaabal jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa salasatul sayatinihim, dan Allah belenggu setan. Allah belenggu iblis agar tidak mengganggu manusia. Tapi ewa segitu apa? Ewa semono ya. Meskipun demikian, panjenengan kula panjenengan tetap ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena gangguan setan itu tetap kita harus berlindung. Meskipun ada hadis jelas seperti itu, tapi kita tetap berlindung kepada Allah. Setiap akan bergerak sesuatu, apalagi baca Quran, berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sejak bangun tidur. Ini kalau mau berlawan pangandikan kali Pak Sinten, Pak Gito, ya Allah. Biasanya sih jemput kok. Pak nggih kok rumati kok ngendikane sakit. Nah, terus niki wau ngendika, saya nenek bangun tidur niku pripun, kalau kadang-kadang kok bingung niku. Nah, biar tidak bingung, waktu-waktu bangun tidur itu sebaiknya jangan langsung seruntul ke kamar kecil. Lebih kurang 5 menit panjenengan duduk di tempat tidur, di pinggir tempat tidur, sambil kakinya diungkang-ungkang, digerak-gerakkan kakinya, biar mulai kembali. Menjare wong tua niku ben kumpul nyawane, kan nyawane turun kumpul, ben kumpul nyawane, panjenengan tangan kadannya dipegang di dada kiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dengan niat panjenengan diberikan Fatihah untuk diri sendiri, ya Allah, khususan ila ruhi Muhammad Abdullah bin Asrar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjenengan sebut nama panjenengan bin sinten. Lalu diteruskan dengan membaca alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak al-ayah.
agar engkau Allah mudahkan semua urusan pada hari itu. Penyanyi hatinya memohon kepada Allah, ya Allah, uruskan hari ini, mohon dimudahkan ya Allah, mohon dimudahkan ya Allah. Penyanyi tutup dengan Allahumma ja'alni mahraja, Allahumma ja'alni mahraja, Allahumma ja'alni mahraja 3 kali agar semua urusan dimudahkan Allah, diberikan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Mila jamaah sekalian yang dikasihi Allah, waktu-waktu terbaik itu memang subuh, setelah subuh, dan asar, ba'da asar menjelang maghrib. Itu zikir-zikir ma'thurat yang bisa ditegakkan. Karena saat itulah Allah turunkan ijabah bagi orang-orang yang betul-betul taqarrub ila Allah. Dimudahkan semua jalan keluarnya, dilapangkan semua kesempitannya. Amin. Allahumma. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, bukankah dalam sebuah satahatnya Syekh Saman, satahat itu apa? Satahat itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi satahat itu, dalam kondisi hampir saja trans. Saking dia dekat kepada Allah, ingat kepada Allah itu, dia seakan-akan trans sampai tempat duduknya itu yang semula begini, sampai dia terangkat, sampai terangkat beliau. Orang-orang yang soleh itu zikirnya sampai terangkat. La illallah, la illallah, la illallah, sampai kemudian illallah, 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 Allah, 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 lahu, 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 lahu. Akhirnya hu saja. Hu itu mengangkat dirinya. Beliau dalam satahatnya Syekh Saman itu sampai mengatakan, ya Rabbana antal karimu multaja faj'al lana min kulli dhikin faraja waj'al lana min kulli dhikin makhraja waj'al lana min kulli dhikin makhraja ya Rabbana. Ya Allah, subhanallah, haqqan innal maula sematul yakum. Ya Allah, engkau yang mulia, antal karim, antal multaja. Multaja ini kenapa? Dari kata iltaja, kemudian isim maf'ul jadi multaja. Dia adalah tambatan hatiku. Antal karim, antal multaja, engkau yang maha mulia ya Allah. Engkau tempat tambatan hatiku, tempat bernaung, tempat bersandarku. Faj'alna min kulli dhiqin faraja. Dan jadikanlah ya Allah kesempitanmu dalam kesempatan yang terbaik. Dan jadikanlah semua masalahku jalan keluar yang terbaik. Min kulli hammin makhraja. Amin Allahumma. Amin. Jadi beliau saja yang orang-orang soleh, orang-orang alif billah, orang-orang muqarrabin, orang yang dekat kepada para kekasih Allah itu luar biasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu. Ini monggo sareng-sareng kita belajar dari Rasulullah, belajar dari para solih-solihin untuk betul-betul malam Ramadannya dengan sholatul lail walau rakaatain, sakit-sakit menegakkan tahajud malam, sholatul lail. Allah akan tambah itu sebagai ibadah tambahan, nawafil. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Sholat nafil adalah sholat tambahan. Dan itu memang dibiasakan oleh orang-orang soleh. Bahkan banyak diriwayatkan orang-orang soleh, para ulama-ulama itu sholatnya melebihi sholatnya Rasulullah. Bukan hanya 11 rakaat, 200 rakaat. Bayangkan 200 rakaat sholat malam. Kemarin di nisfu Sa'ban itu 100 rakaat. Kebetulan saya termasuk murid dari Abah Anom Suryalaya. Beliau memberikan saran agar ada sholat sunnah 100 rakaat.
Itu bagi yang mampu. Nek sing boten mampu, sak mampu nih. Niki rak mampu ngadeg ya akhirnya ambruk niki. Piye Mas, ambruk malih Mas. Jamaah sekalian yang alami ya Allah, itu yang pertama adalah sholatul lail. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, amal-amal yang terbaik yang juga penting dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan Ramadan selain sholatul lail, selain tarawih, entah tarawihnya 11 rakaat, entah 23 rakaat, entah 43 rakaat, entah 53 rakaat, monggo sesuai dengan kemampuan dan keyakinan masing-masing. Semuanya adalah sholat sunnah dan ada dasar-dasar asarnya semua. Tapi yang kedua ini adalah sebaik-baiknya memperbanyak qiraatul Quran, membaca Quran. Entah baca Qurannya dengan tartil, dengan tilawah, dengan tahsin yang baik, monggo sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ini saged di masjid ini generasi muda remaja-remajanya ada mungkin forum untuk mulai memperbaiki bacaan-bacaan sholatnya. Alumni TPQ, juga kan saya ya, bacaan Qurannya, nggak apa-apa dilibatkan. Mungkin yang murotal, nggak apa-apa, murotalnya mengikuti murotal siapa. Kan ada beberapa not atau teori yang mengajarkan piye caranya membaca Quran yang baik. Kalau yang sederhana itu yang bayati. Bayati itu lagunya sederhana. Kalau dalam Alif Lam Mim kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Itu bayati. Naik datar turun. Naik datar turun. Notnya begini. Nada yang pertama naik. Ya, itu. Nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kan? Monggo sana serang. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Dalam surat Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Turun ya, sama dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gantung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau
kula nang imami teng masjid kula nggih ngagem bayati niki atau ngagem ros. Sing katakan kados Imam Syekh Sudais, Imam Haramain Mekah niku kan ros niku. Itu beda notnya, beda nadanya. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum ba'u wa abwaba baina babikum ba'u wa abwaba. Nika al-ba'u ba'um min babbi baina babikum. Babikum juga bukan babimu ya. Baina babikum ba'uba wa abwaba baina babikum ba'uba wa abwaba. Kalau diterapkan dalam surat Fatihah menjadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, itu ros. Mangke monggo sing di. Tapi nek ra iso lagu-lagu bayati, ros, sabak, nahwan, banjaka dan seterusnya sak sagete. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya amin. Wonten sing kareng maca Fatihah niku maca Fatihah Fatih penan niku akhirnya amine nggih ora muni amin. Amin. Nggih wonten sing amin. Iki nesu piye jawabe amin. Dadak amin. Ya Allah, mbasan rampung salat niku dilekke malah nesu. Karepmu dhewe kok salah Fatihah. Jadi ini ternyata bacaan imam niku mempengaruhi semangat jamaahnya. Alhamdulillah. Ini kan saya ini apa belajar di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran dengan tahsinul Quran, tartil Quran atau tahfidul Quran. Ini saged mboten namung maca Quran tapi ngapalke satu-satu surat-surat tertentu, ngapalke yang terkait dengan surat-surat yang dicintai. Qul law kana ma'hu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila subhanahu wa ta'ala 'amma yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا ننكر بهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Sadaqallahul azim. Bong.
niku menawi hafalan. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih is yastami'una ilaika wa inhum najwa in yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Al-ayah. Cuma sekalian yang dikasih Allah, milo monggo sareng-sareng kita belajar tarbiyatul Quran di bulan Ramadan. Sak saged-sagede maca Quran teng griya napa teng masjid monggo, ada samaan Quran sore hari monggo. Itu satu tradisi yang sebaiknya ditegakkan amal-amaliyah membaca Quran agar kita dekat kepada Al-Quran. Karena kita belajar untuk bagaimana beredar di muka bumi bersama Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu memang ada asarnya dalam diri kita. Maka kita disunahkan berdoa-doa. Di khatmil Quran doa-doanya banyak. Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran, waj'alnahu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu tilawah ana al-lail wa atrafan nahar alhuni hujjatan ya rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Menjadi cahaya Allah jalani bil Quran, cahaya dalam dirinya. Waj'al imama wa nuran, jangan jadikanlah imam dan cahaya. Di doa yang lain kan kita mendoakan Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil. Ya Allah, cahayalilah, sinarilah hatiku dengan Al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim wa zayyin akhlaqana bil Qur'anil Karim, dan hiasi hidupku ya Allah dengan Al-Qur'an. Bayangkan kalau seseorang hamba Allah hidupnya dihiasi Al-Qur'an, mau apa lagi coba? Dia bukan nabi yang dituruni oleh Allah dengan Al-Qur'an, dia hamba Allah itu seakan-akan membaca Quran, seakan-akan Al-Qur'an diturunkan untuk dirinya. Masya Allah, sehingga dia membaca Al-Quran menghayati dengan baik. Bapaknya, ayahnya seorang doktor, Muhammad Iqbal, penyair dari Timur Tengah itu, dari Parsi itu. Bapaknya pesan kepada Iqbal, wahai Iqbal, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untukmu. Masya Allah. Seakan-akan Al-Quran diturunkan untuk dirimu. Insya Allah Abah. Sehingga Iqbal menjalankan perintah amarah dari ayahnya itu. Beliau menjadi seorang ulama dan penyair luar biasa. Dr. Muhammad Iqbal. Kalau saya menyarankan kepada Dr. Muhammad Abdullah, boleh ya? Wahai Muhammad Abdullah, bacalah Quran sebagaimana seakan-akan Quran diturunkan untuk dirimu. Nikmatilah, hayatilah, amalkanlah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim wa zayyin akhlaqana bil Qur'anil, hiasi hidupku dengan Al-Quran. Bayangkan, hiasi dengan Al-Quran. Wa najjina minan nar bil Qur'an, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka dengan Al-Qur'anul Karim. Wadkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an, wadkhilnal jannata ma'al Qur'an, dan masukkanlah kami ke dalam surga beserta Al-Qur'an, dan masukkanlah aku dalam surga dengan Al-Qur'an itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru menit yang kedua, betul ya? Tadi kan 5 menit, Oke?
5. Ini menit yang kedua sudah jam 6. Berarti sudah tanda-tanda cukup menit yang kedua no pripun iki. Biasanya jam pinten? Jam 6 nggih? Nggih, alhamdulillah. Jadi menit yang ketiga 45 mangke next time. Gitu, les nggih? Atau PR di lain waktu. Tapi sayangnya saya hanya diundang setiap tahun sekali. Capek deh. Gimana kersane diterus ke kiai saya sana sih. Tapi intinya jemaah sekalian, amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan itu selain sholatul lail, selain sholat malam, selain membaca Al-Quran, yang ketiga adalah sedekah, memperbanyak sedekah. Bersedekah itu, Nabi Rasulullah itu kalau bersedekah di bulan Ramadan itu diibaratkan dalam hadisnya, tangannya beliau seperti angin itu. Nyoh, 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 nyoh. Satu nyohan itu 700 dari nyohan. Jadi lipat gandanya luar biasa. Satu nyohan menjadi 700 nyohan. Jadi satu nyohan menjadi nyoh, 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 700 nyohan. Saking dermawannya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Boleh ya nyanyi bareng ya? Nyanyi boleh ya? Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Satu menjadi 100 biji. Jadi 700 biji. Tapi ingatlah sebaliknya, bila diiringi caci dan cerca. Tapi ingatlah sebaliknya, bila diiringi caci dan cerca. Amal solehmu tak berpahala, malah dosa yang engkau terima. Malah dosa nek ngamal bercaci maki, mencaci maki, bercerca, gedomal, ceriwis, ngamal kok ceriwis. Nyong bahasan ngekei lain hari mulai gedomal. Alhamdulillah, innalillahi. Coba iki sapa sing ngekei? Iki sing ngekei sapa jan? Aku kok. Aku gitu. Itu mulai amal solehnya lah, nehi nggak diterima. Ke amal solehnya bukan lillah, tapi kalau linnas, taqarrub ilan nas. Boleh taqarrub ilan nas diusahi, tapi sing apik mawon. Jangan taqarrub ilan nas, ingin dekat kepada manusia karena ingin pamrih sesuatu. Itu riak kecil, riak itu dosa kecil. Tapi kalau kata-kata riaknya itu menjadi apa? Ombak kan? Riak di laut itu menjadi ombak. Riak itu dosa kecil, tapi kalau terbiasa menjadi sesuatu yang bahaya. Karena kemudian menuhankan dirinya. Naudzubillah min. Jadi orang-orang yang aku, siapa tuh? Aku kok, siapa kuwi? Aku kok. Apa toh? Nah, itu mulai mendirikan dalam dirinya Tuhan dalam hawa nafsunya. Bukankah ada ayat yang mengingatkan kita semua? Aro'aita ilahu hawahu. Bukankah ada orang yang menuhankan hawa nafsunya, kata Allah. Na'udzubillah min. Menuhankan hawa nafsunya karena menganggap dirinya itu paling hebat, paling kuat, paling berani, paling mewah, paling tinggi dan seterusnya. Yang paling itu dirinya menganggap itu kepongahan duniawi.
kepungahan pribadi, hawa nafsu yang itu senantiasa akan merimpungi, menghalang, menghadang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dinafasi oleh kehendak hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan, bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang diberi rahmat Allah. Pada awalnya memang itu, nafsu itu memang mengajak kepada kejahatan-kejahatan karena dia menuhankan dirinya sendiri. Tersinggung, gampang tersinggung dirinya. Gampang dia muntah marah karena dirinya tersinggung. Bukankah banyak berita di TV, di online, orang-orang yang membunuh orang lain dengan gampang, membunuh saudaranya, membunuh tetangganya, membunuh temannya sendiri. Kenapa? Aku sakit hati, dendam. Masya Allah. Kita sarankan membaca Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sambil gerem, sambil gergetan. Ada orang-orang yang tega membunuh hanya tersinggung. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, kalau ini berterus-terus nanti bisa menit kayak yang ke-10 ya. Sudah cukup ya. Ya Allah kok tadinya ngelantur ini. Monggo kita akhiri nggih. Sekap sebentar jika Allah matur mbok menawi wonten kita atur nyuwun pangapunten. Qul indallah fa inni ala nafsi fa in tadaitu fa bima yuhi rabbi. Kalau ada pedang yang tajam bisa saja melesetkan. Kalau ada kuda yang gesit larinya, dia bisa saja tergelincir, bukan? Kalau ada ulama, ilmuwan yang berilmu, bisa saja salah, betul? Kalau saya ada salahnya, mohon dimaafkan. Okay? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, betul? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa. Jangan dibalik. Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Bukan begitu. Itu nanti efeknya nggak baik. Monggo Bapak Ibu, ngendikane ditutup dengan doa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan kekuatan, amin, mendapatkan kesehatan, diberikan keberkahan dan rahmatnya sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa tabaraka an kulli sahabatir rasul ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi qadri wa miqdarin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wal maghfirata ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa
واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يا الله نور قلوبنا بالقرآن الكريم وزين أخلاقنا بالقرآن الكريم ونجينا من النار بالقرآن الكريم وادخلنا الجنة مع القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ولينا يا الله اغفر لنا فإنك خير الغافرين انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا من القوم الظالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وأهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة هذا الزمن ونعوذ بك من فتنة السياسة ونعوذ بك من فتنة الشر من شر كل جن وإنس ومن شر كل دابة أنت أخيد بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برضا الله بشفاعة رسول الله وببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله استجيب دعاءنا بلغ مقاصدنا حاجاتنا بلغ مقاصدنا حاجاتنا يسر لنا الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا وأمور الآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.